Aliran dulu itu. Apa mungkin nggak boleh nanti gimana kan itu tuh. Yang penting kan niatnya dipertegas lagi, diperbarui lagi untuk belajar bertawakal sama Allah, untuk menjalankan laku ngedan. Karena untuk kita menengok ngedan kita yang 21 hari lapar, capek, sakit, dingin itu pasti. Kalau kita nggak sungguh-sungguh nanti nggak mengambil pelajaran dari sana, ya kan sayang sekali. Waktu sudah tersita, apalagi jauh dari keluarga, dibulatkan tekadnya yang lagi. Dulu pengalaman yang di 21 yang mana yang harus ditinggalkan. Kalau memang itu kurang bagus, berarti kan nanti kan ditinggalkan. Itu nanti membuat bagus medan kita yang 41. Di 41 nanti kan 21 hari kan kita bagus lagi. Sebenarnya gambaran medan di 21 hari itu ya seperti itu untuk modal awal kita. Dan nanti katanya di 21 hari nanti kan nggak terlalu kecil. Jadi nanti belajar untuk lebih banyak menjadi pelajaran rohaninya, pelajaran tasawufnya. Mungkin kalau 21 hari nanti ceritanya masalah soal makanan, yaitu wajar, karena itu memang saya sendiri juga malah mungkin lebih buruk lagi dari tempat ini. Yang penting kalau dari AI kan, kalau kita ya jangan sampah. Alasannya Allah bukan alas sampah, alasan sampah. Artinya nyampah itu bukan hanya yang di tempat sampah saja, itu maksudnya Mas? Ya bisa jadi seperti itu. Kalau bisa menunggulah sampai Allah itu nanti menggerakkan makhluknya untuk memberi. Ya, artinya yang misalkan kita yang namanya di jalan itu kan pasti ada air aqua yang masih setengah, atau makanan yang terbuang, yang jatuh, atau itu pasti kita menjumpai seperti itu. Iya, itu baiknya itu di kalau paling bagus ya mending, karena itu kan akarnya kurang jelas. Ya. Walaupun secara syariatnya itu halal bagi kita tuh nanti di jalan itu kan musafir, nggak punya tukang, nggak punya apa. Cuma kalau kita mau ngambil hukum yang ekstrim ya jangan, karena akarnya nggak jelas. Kalau orang yang ngasih itu kan ada akad serah terimanya, nanti kita juga menerima orang itu nanti dapat nilai sedekahnya. Kita nanti juga timbal balik rasa terima kasih kita, Allah telah menuntun orang yang mengasihi itu sampai ke kita. Jadi nanti kan ada nilainya sendiri. Juga kita juga akan sabar. Jadi nanti sabar tidak sekedar teori, nanti jalan itu pasti praktek. Karena kita dipaksa kan, nggak boleh minta, nggak boleh istirahat tidur di masjid, nggak boleh jajan. Walaupun nanti dikasih orang uang satu gendel 1 juta, ya nggak boleh pakai jajan. Cara jajannya ya nanti dibelanjakan di jalan Allah, untuk sedekah untuk Allah yang lain. Dan nanti di tukang kita, menurut hati kita tuh kontaknya itu kok menerima, ya nanti dikasihkan. Kalau semakin kita tua semakin lama, ya nanti kan jadi beban untuk kita sendiri. Tapi jika seandainya misalkan orang itu mengasih uang, mereka dia tuh berita ini uang buat beli nasi sana di sana, itu bagaimana untuk menyikapi itu? Nah, kalau misal ke orangnya kok nungguin, ya dibelikan aja. Cuma nanti kan dibawa pergi, nanti jangan dimakan, disedekahkan ke orang lain. Gitu. Yang penting itu jadi Pak. Jadi intinya tuh kita tuh ya kita kan mengikuti mereka, cuma kan kita kan untuk menyenangkan mereka loh. Jadi kan sudah pokoknya kan orang itu perlu beli makan, tapi ya habis beli nanti dipakai jalan lagi, nanti disedekahkan orang di depan. Jadi kita kan diberikan sama Allah mungkin untuk sedekah, ini di depan, mungkin ada siapa di depan yang
nggak menerima. Nanti kan walaupun kita waktu itu udah juga butuh sendiri lah, di waktu kan itu kan momen istimewa, di waktu kita lagi butuh makan, tapi kita masih belajar, masih mementingkan orang lain. Betul. Berusaha untuk suka kepada orang lain, itu kan luar biasa lah. Dan nanti kalau diaplikasikan di masyarakat setelah nanti pulang kan luar biasa. Jadi walaupun kita takut, tapi nggak takut karena lewat lapor nanti kita mati kan enggak. Tapi malah kita tetap mementingkan orang lain. Nanti kita diganti sama Allah di depan. Mungkin yang setimpal atau mungkin lebih dari itu. Berarti perlakuannya juga sama ya, seandainya misalkan dikasih makan, misalnya kita dikasih makan dalam kondisi perut masih kenyang, terus jarak 100 meter lagi itu ada yang ngasih makan lagi misalkan. Itu kan kita nggak mau dipetel kan nggak anu ya, nggak akan muat nggak mungkin. Itu berarti perlakuannya sama aja seperti itu ya? Iya, nanti diterima. Misal kalau kan di jalan itu kan Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita senang ya, tapi apa kita butuhkan. Kalau misal kok yang dibutuhkan perut kita itu cuma satu piring ya, nanti diambil satu piring aja, sisanya berarti kalau misal kok bisa jadi itu kan nanti ujian untuk kita. Nggak, maksudnya nggak cuma dibawa-bawa aja gitu ya. Dan nanti kita bawa diniatkan untuk sedekah yang lain. Tetap kalau ada yang ngasih diterima. Biar sedekahnya orang itu kan biar salurkan ya. Dan nanti disampaikan ke orang yang mungkin menurut kita itu mau menerima. Subhanallah ya. Jadi paham? Alhamdulillah saya juga paham. Kalau uang juga sama. Kalau uang, kalau ada uang 200.000, 100 di jalan. Kalau saya itu mending nggak ambil. Mending kalau saya gini, alasannya gini, uang di jalan jejer 100. Kita gini aja, ya Allah, saya ini bukan orang yang amanah. Mungkin di belakang saya nanti ada orang yang lebih amanah daripada saya. Bisa jadi orang yang di belakang ini nanti orang yang orang kehilangannya itu yang mencari. Dan saya sementara ini bukan orang yang aman ya. Dan kita berikan, biar kita ini tidak berbeban. Kita ambil, kita kan harus punya kewajiban untuk menyiarkan kalau secara syariatnya kan. Hendaknya 1 tahun. Dan kita malah menambah beban kita sendiri. Yang penting kita gitu aja. Uang itu mungkin di belakang ada orang lebih amanah daripada saya. Kita bersumber sama makhluknya Allah, sama Allah. Nanti kalau kita pegang nanti fisikanya 14.000 untuk 41 hari cukup. modal ini. Wah, jadi bersama sama uang ya Mas. Semakin kalau misalnya kita makan, dikasih makannya itu porsinya terlalu banyak, kita nggak habis, nggak usah dibungkus. Jadi kita bungkus, misalnya ada orangnya, kita makan secukupnya, udah penuh nih. Dan nanti kita bungkus, nanti tapi jangan dibawa terus. Kita misal kalau sudah jauh sama orang yang ngasih, nanti diletakkan, diniatkan sedekah sama makhluknya Allah yang lain. Entah itu nanti dimakan semut atau bakteri atau perjalanan musafir yang lain. Yang penting diniatkan sedekah sama hambanya Allah yang lain. Luar biasa ya Mas. Walaupun kita dalam keadaan sempit kan, lagi misalnya membutuhkan, di sana kita belajar tentang yang namanya mementingkan orang lainnya, sedekah tadi. Kita lagi perlu, misalnya lagi kayak uang edan lah, nggak punya apa-apa, tapi malah di situ kita lebih mementingkan orang lain. Itu kan pelajaran yang sangat luar biasa, didikan rohani kita. Supaya kita nanti kan kalau misalnya selesai berlaku edan kan, insya Allah nanti kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari nanti kan. Luar biasa. Saya jadi ingin nangis ini, tapi air mata nggak keluar loh. Kenapa ya? Mungkin udah ini ya, udah kering kali ya. Nggak tahu ini, mungkin berhisap ini. Tadi teman-teman pengalaman Mas Ridwan kan dari laku ngedannya yang pernah dilakukan oleh beliau kan. Terus ini yang depan saya ini yang berdua ini nanti besok insya Allah akan menjalankan namanya laku ngedan selama 41 hari. Jadi laku ngedan itu intinya bersandar pada Allah, belajar kita itu langsung merasakan intinya keberadaan Allah, bersandar kepada satu titik
belajar seperti itu, yaitu belajar bersandar kepada Allah. Mungkin Nah ini kan ya saya mau bertanya sedikit lagi. ya silakan Soal untuk ibadah gitu ya. Kita kan tidak meninggalkan ibadah itu ya. Itu baiknya itu seperti apa ya? Gimana itu Mas? Ya maksudnya kita kan namanya orang lagi lelaku, orang gembel gitu ya. Itu kan kita tetap menjalankan sholat 5 waktu gitu kan. Iya. Nah, itu di samping menjalankan sholat 5 waktu, kita kan ada pikiran-pikiran juga gitu kan. Nah, itu apa itu yang kita tambahkan? Oh gitu, gini Mas. Monggo Mas Ridwan jelasin lagi. Saya Iya. agak itu nanti salah loh, bahaya. Itu tadi pertanyaannya katanya ibadah itu gimana Mas? Saya lupa loh Mas. Baru tadi. Iya. Ya itu udah terdengar Pak. mensiasatinya. Iya. Kalau apa walaupun kita berpakaian gembel tapi kan wong nyatanya sama yai maksud disuruh bawa pakaian untuk sholat, berarti kan sholat Betul. harus tetap sholat karena sholat itu syariat Berarti nggak ditinggal harian ya Mas? yang nggak ditinggal nanti kan, Wajib lanjut. harus tetap dijalankan. Nah, karena kita sebagai musafir kita anak perjalanan lebih dari 3 hari dan nanti sholatnya di jamak qashar aja, itu paling ringan. Nanti dulu sama asar di jamak qashar, nah itu nanti ditakdimkan atau diakhirkan, entah di waktu zuhur atau di asar, nanti terserah sesuai keadaan situasi saat itu. Terus nanti waktu waktu bisa nanti terserah mau ditakdimkan mau diakhirkan, nanti terserah. Kalau subuh kan ya 2 rakaat itu nggak bisa digabung sama yang lain. Nah, Nanti digabung sama duha jangan ya. kalau dikir, yang dikir kan emang itu kan pekerjaan kita. Kita berusaha belajar untuk dikir, dipunloh dimanapun kita berada, dalam keadaan apa saja, dalam kita sendiri, apa kita dalam suasana ramai, ya kita harus belajar untuk selalu berpikir mengingat Allah. Dibiasakan ya. Dibiasakan sambil melangkah, nanti irama langkah kita seiramakan dengan detaan jantung kita sambil pikir. Ibaratnya kan detaan jantung kita itu kan sebagai tasbihnya di Allah apa itu nanti Sallallahu Muhammad tetap dengan konsentrasi. Kita selalu berusaha untuk menjaga kebersihan, walaupun pakaian kita mungkin pakaiannya orang gila, tapi kan kita kan harus tetap menjaga kebersihan. Syariatnya juga anadzafatul minal iman, pesan dari iman. Kalau kita mau cari tempat istirahat, ya kalau misalnya jelas-jelas ada kotorannya, ya jangan istirahat di situ. Nanti dijadiin bantal jangan ya. Kalau kecuali nanti dibersihkan dulu, dihilangkan najisnya. Kalau sudah jelas ada najisnya. Kalau misal ada tempat yang lain lagi, ya mending cari tempat yang lain lagi istirahat. Jadi walaupun badan kita tuh kena debu ya diusahakan kalau debu kan masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah jelas-jelas kotoran kan jangan. Kalau bisa ya dalam keadaan kita selalu berwudu. Jadi punya keadaan suci. Kalau kita kok pengen buang air kecil, makanya nanti untuk menyiasati itu, kalau saya dulu tuh gini. Jadi kalau saya nemu tisu atau kertas yang tipis yang kiranya bisa menyerap air, saya kantongin tisu bekas-bekas orang itu, entah itu untuk lap tangan, itu saya kantongin minimal 3. Karena kan waktu kencing kan kita nggak sadar, berarti kan nggak bisa diprediksi gimana nanti kita buang air kecil, saat kapan, entah itu bangun tidur atau kita lagi perjalanan, kita kan nggak tahu, apalagi posisi lagi hujan kayak gini. Nah, itu kan penting karena itu kan najis, berhubungan dengan najis, rawan sekali. Nah itu nanti kan bisa untuk istinja, pakai tisu, jadi bisa dibuang dan dikantongin lagi. Jadi sekali dibuang ya, ya. Siap. Ngedan bebas tapi yang cerdas gitu maksudnya. Nah, jadi nanti belajar mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan.
atau kita kok lagi posisinya di antara orang-orang yang di kerumunan di pasar, ya nanti kita ambil pelajaran di situ. Pelajaran apa yang bisa saya ambil? Sambil kita berpikir Itu kok bisa kok pelajarannya mendoakan orang, ya nanti mendoakan. Misal kok itu kok kita merasa ada energi buruknya terlalu banyak, ya nanti dibersihkan biar jadi amal ibadah kita. ya. Itu kan pasti kita melewati mungkin tempat-tempat yang biasa mungkin energi-energi yang sangat kuat itu atau gimana itu mungkin ya. Itu bagaimana itu Gus kita? Ya nanti dibersihkan aja. Bersihkan aja ya. Dibersihkan. Kalau kita melatih kan kita jalan kan paling seringnya kan lihat jempol kakinya sendiri kan. Jalan Allah pesat. Tahu-tahu kok banyak pecahan-pecahan beling kayak ini, kayak pecahan beling mobil ya. Nah nanti kan mungkin jadi tempatnya kalau kita lihat sekitar, oh iya nih habis tempat kecelakaan. Dan nanti dibersihkan. Jadi amaliannya nanti ya seperti itu. Jadi kita membersihkan suatu tempat yang kita lewati. Nanti kalau ada penghuninya, ya nanti kan diselamatkan. Jadi amal ibadah kita. Itu kan nggak kelihatan. Berarti medium boleh berarti medium. Ya terserah. Mau ditarik langsung, mau di medium ya terserah. Jadi di setiap yang namanya kesulitan itu nanti pasti ada kemudahan. Maksudnya kan waktu nanti kita lapar misal lagi di titik 00, kita nggak bisa lagi yang namanya minta tolong ke makhluk lain lah. Itu nanti pertolongan itu akan datang, karena Allah tuh menginginkan agar di hati kita itu ya nggak ada apa-apa lagi, belum kosong. Jadi itulah yang namanya turun pertolongan Allah. Jadi kita itu belajar supaya isi hati kita itu tidak dipenuhi yang namanya selain Allah. Jadi ya, yang saya dapat dari pelajaran saya jalan dulu ya seperti itu. Jadi nanti setiap kesulitan itu nanti pasti ada kemudahan seperti itu loh. Yang namanya mendung itu kan gelap, orang kan pasti takut nanti mendung ini gelap ini. Ya nanti kan kita kan nggak tahu ke depannya bahwa ada hujan kan yang membawa rezeki, terus ada pelangi. Intinya nanti ya setiap kesulitan yang akan kita hadapi, yang penting kita sabar menghadapi ujian yang akan datang. Ya ujian itu kan sama kan banyak, ujian banyak. Ya itu kan sama aja mungkin kalau saya simpulkan gitu ya, itu melepas semua atribut-atribut yang kita miliki, maksudnya yang ingin dihormati, ingin dihargai, jadi menjatuhkan diri lah gitu kan. Itu seandainya kita tuh seolah itu berakting gitu kan, bukan misalkan di kerumunan orang banyak misalnya gitu, kita melakukan acting apa misalkan, atau itu nyanyi atau bicara sendiri, atau mungkin ada apa itu makanan yang sisa kita berusaha ambil itu termasuknya boleh ya Gus ya? Ya itu kan cara kita, ya itu terserah. Yang penting kita seperti itu kan, kita mau ngambil pelajaran apa yang harus diambil. Kita kan nggak mungkin kan kita berbuat tanpa ada maksud itu kan, kan harus ada maksud kan. Kita berbuat seperti ini, nanti kita mau ngambil pelajaran apa? Ya gitu. Iya, jadi kadang di laknya dan ya kita itu berkaca dengan diri sendiri kita. Kita misalnya uji sabar itu berarti kita menjadi diri kita sendiri. Sabar kita itu bagaimana loh? Gitu kan. Jadi kayak nonton TV itu nonton kita diri sendiri, nonton kita sendiri. Aku ini seperti apa ini? Misalnya kan berharap dengan Allah itu aku ini sebatas mana, itu sampai lihat nanti di jalan gitu kan. Di situ nanti sampai lihat saya ini misalnya cara menyikapi sebuah masalah itu ya nanti di mana? Apa lebih mementingkan orang lain atau mementingkan diri sendiri? Mungkin sebenarnya itu kan nanti melihat diri sendiri. Kita itu kayak nonton TV loh, tapi ini TV-nya lebih jelas lagi, lebih merasakan gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi Mas Pri mungkin, atau ya itu kan ada kita bahwa yang sering kita amalkan setiap hari di manapun itu ya, itu maksudnya kayak membaca waqiah gitu kan, waqiah gitu. Itu baiknya pada saat kita di masjid atau aktivitas tempatnya atau bagaimana? Itu terserah masing-masing. Jadi
misal kok di masjid ya terserah, misal kok kita kok nggak di masjid juga nggak apa. Jadi di mana tempat zikir itu kan bebas, yang penting tempatnya zikir tuh memenuhi syarat untuk zikir aja. Kalau kita zikir waqiah kan harus tempatnya kan harus mendukung, seenggaknya kan kesuciannya kan harus, kecuali itu hafalan tidak lagi sambil berjalan misal zikir waqiah ya tidak apa-apa berjalan sambil tilalat Daripada nyanyi ya mas. Aku belum makan, nanti ada yang nengok belum makan. Pancingan itu namanya. Yang penting nanti jalan tuh pasti capek semuanya kan. Kadang kita juga di posisi kita lagi down, Turun naik semangatnya nanti lagi di bawah. Ya nanti belajar untuk menyemangati diri kita sendiri. Kalau berdua itu pasti kan nanti tuh perbedaan pendapat tuh pasti. Yang penting jangan menyalahkan orang lain, berusaha untuk husnuzon sama teman kita sendiri. Mungkin teman mengatakan seperti ini ya mungkin pemahamannya di situ. Kita punya pemahaman seperti ini, mungkin kita masih di sini. Tapi nanti kalau kita saling adu argumen ya nanti kita akhirnya crash. Padahal pemahaman itu kan selalu berkembang. Mungkin pemahaman kita saat ini di suatu saat nanti kita tertawakan sendiri. Kok dulu tak pakai bahan untuk perdebatan, ternyata seperti ini. Jadi kita nanti belajar husnuzon. Saat kita lelah campur aduk sama yang lain, ya kita berusaha jangan mengeluh, bisa sabar. Nanti kita dapat berusaha detail menilai ini loh, menilai apa keadaan, belajar menyikapi setiap keadaan, setiap momen-momen yang kita lalui. Itu nanti kita ketemu semut ya nanti kita bisa belajar dari semut. Sebenarnya apa sih yang Allah berikan ke semut ini yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kita tentang kebersamaannya semut, tolong menolongnya. Itu kan luar biasa. Nanti kita belajar dari nyamuk, walaupun seringkali kita kan merasa risih dengan nyamuk, tapi nanti kita juga kalau kita mau mentafakuri nanti juga ada pelajarannya. Kenapa nyamuk kok ngikut kita? Ya kita husnuzon aja. Ya silakan aja kalau gitu. Cuma jangan berlebihan aja. Saya juga nggak tahu makanan saya makan itu baik atau buruk. Yang mungkin baik menurut saya, tapi kan belum tentu bagus menurut Allah. Dan mungkin lewat nyamuk itu nanti mengambil yang buruk-buruknya itu. Kalau kita kok nanti dolimin nyamuk, ya jangan salahkan nanti nyamuk mendolimi kita sendiri ya. Balik dolimi. Kita mandi nanti kita takut, wah habis mandi nanti pilek ya, nanti kita jangan salahkan nanti jadi pilek beneran. Dan kita mendolimi air. Nah kalau kita menjadikan air itu sebagai sahabat, ya nanti ya air pun akan balik menjadikan sahabat kita, bisa menjadi obat bagi kita. Jadi belajar untuk husnuzon sama teman kita, sama yang lain, lebih husnuzon sama Allah. Ini mas Ridwan, saya kan mau nanya, kan dulunya kan Mas Duan kan waktu lagi jalan langsung ngeden kan pasti ada yang namanya kan waktu-waktu down lah, waktu-waktu down kan. Dulu tuh Mas Duan, cara Mas Duan meningkatkan semangat lagi itu gimana itu untuk keluar dari keterpurukan itu down itu? Nah kalau waktu down tuh pasti kan nanti ada titiknya kita down. Nah down itu kan pasti kan ada penyebabnya. Jadi kita tuh terlalu banyak energi buruannya. Karena di jalan itu kan kita nggak tahu tempat itu kan kadang kita lagi lelah, lagi haus, lapar, tumbuk-tumbuk. Kadang juga kita terlalu kedinginan atau terlalu kepanasan. Nah, kita kan blank. Nah, waktu seperti itu pasti misal kok kita bersihkan juga nggak maksimal. Kalau saya udah blank seperti itu, kalau saya itu saya tak pakai istirahat, lalu cuma istirahat diam aja sambil tafakur, apa tafakur untuk tidur. Karena misal kok terlalu bisikan terlalu kencang di dalam kepala ini kan kita misal konsentrasi juga nggak jelas.
Ya saya mending tak refresh dulu, tak pakai istirahat, tak pakai tidur. Nanti kalau tidur baru nanti dibersihkan. Kalau berdua kan enak, Mas ini saya lagi pikirannya nggak karuan misalnya. Nanti teman kita justru membantu untuk membersihkan. Kalau lagi sendiri ya solusi saya tuh seperti itu tuh mungkin ada yang lebih baik lah, cuma menurut saya tuh yang lebih baik waktu itu saya seperti itu untuk motivasi. Saya gali tausiah nyai waktu itu ya, karena blank yang nggak akan muncul, satu pun nggak muncul, nggak pernah ada yang keingat. Tapi nanti setelah dapat istirahat, saya istirahatkan logika saya, nanti satu tanpa kita minta tuh kadang tausiahnya nyai itu muncul. Kita lagi melihat apa, lagi keadaan apa, oh mungkin ini ya tausiahnya tentang sabar itu seperti ini, oh mungkin ini ya rasanya syukur tuh mungkin seperti ini. Dulu mungkin sekedar membaca, cuma sekarang ini ada penjelasan secara prakteknya, oh mungkin ini. Tapi mungkin di suatu saat nanti mungkin maknanya syukur tuh lebih luas lagi, cuma untuk saat ini mungkin ya seperti ini loh. Rasanya syukur tuh mungkin seperti ini. Ya contoh kecil ya, saat kita lagi butuh sebutuh-butuhnya, tiba-tiba Allah mengirimkan makhluknya Allah, memberi kita makan. Nah itu kita tuh sampai menangis dalam hati, ya Allah. Ternyata saat kita sudah nggak punya daya apa-apa, ternyata Allah tuh tetap nggak menghindar dari kita, cuma kita yang sudah menghindar dari Allah. Kadang kita yang merasa punya daya ya Mas. Padahal daya itu kan dari Allah, semuanya dari Allah. Kita cuma wayangnya Allah aja. Kita berusaha untuk selalu mendekati sama entah dengan cara apalah. Yang paling utama dengan cara untuk berulang dengan Allah, sama sekali keadaan. Berat sekali ya. Kita ingat sedetik, lupanya tuh detik, berjam-jam. Kadang sampai siang tuh, tadi kok saya kok hampa nih, kok gak dipikir. Nanti baru ingat. Ya memang kita lagi di posisi seperti ini, belum diberi anugerah Allah untuk istiqomah untuk menjadi umur. Ya ingat, muncul nanti hilang, muncul hilang, ya itu wajar. Yang penting kan kita berusaha untuk selalu mengingat, Allah. Ya mungkin sampai di sini aja ya. Alhamdulillah tadi ada apa itu namanya tausiah dari pengalaman Kang Ridwan. Allah mohon doanya ya untuk teman-teman kita yang ini besok mau jalan yang namanya Lakung Edan selama 41 hari, semoga nanti lancar. Amin. Balik kesininya sehat kan. Pokoknya nanti kita doakanlah yang doa yang bagus-bagus ya. Ya, sekian dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, terus ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.